فقهاء عبيد الله بن عبد الله ورواه زين العوام قاسم بن محمد أبو بكر الصديق سعيد بن وسيب المخزومي أحمد بن عبد الرحمن المخزومي الخارج من زيد ثابت الأنصاري وسليمان بن يسار وأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدهم من العلماء والأولياء والشهداء والصالحين أن الله كريم يتجشم برحمة المغفرة ويعيد عليهم من بركات وخصوصيات ونفات وأسرار وأمداد في الدين والدنيا والآخرة خصوصا شيخهم ومشكر والشيخ أحمد أحمد بن زمزم والشيخ عبد العزيز بن شافعي والشيخ زكريا بن أحمد والشيخ محمد بن إسماعيل والشيخ يحيى الرمان الفضاني العلامة الشيخ محمد بن إسماعيل الداود الفضاني وأصولهم وفروعهم أن الله كريم يتجشم برحمة المغفرة وأن الله كريم يرزقنا صحة عافية وطول العمر بكرامة العلماء والأولياء والشهداء والصالحين على هذه النية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita panjatkan seluruh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang penuh berkah ini kita masih ditakdirkan Allah dalam kebaikan. Mudah-mudahan umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita. Wa kadza yastahilu 'alaihil 'ajzu an mumkinim ma wa ijadu syai'in minal alami ma'a karahatihi liwujudihi ay adamu iradatihi lahu aw ma'az-zuhuli awil ghablati aw bit-ta'lili aw bit-tab'i wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-jahlu wa ma fi ma'nahu bima'lumim ma wal mautu was-samamu wal umyu wal hukmu wa aqdadus sifatil ma'nawiyyati wadihatun min hadhihi wa amma jaizu fi haqqihi ta'ala fahuwa fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Wa kadza yastahilu alahil ajzu, dan demikian lagi mustahil atas Allah Ta'ala. Nah, sudah kita bahas mustahil itu definisinya apa? Ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Akal kita tidak menerima kalau ada. Artinya jar akal kada mungkin, artinya tidak ada. Apabila kalimat mustahil itu diucapkan, kita harus tahu definisinya. Akal kita tidak menerima kalau ada, artinya tidak ada, harus tidak ada. Hujan, Allah yang menjadikan hujan, itu namanya wajib menurut akal. Setiap ada perbuatan pasti ada yang memperbuat. Walaupun kita tidak melihat orang yang memperbuat, tapi cukup ada perbuatan menunjukkan ada yang memperbuat. Setiap objek pasti ada subjek. Walaupun subjeknya tidak kelihatan, tapi nampaklah objek. Di ketika kita melihat objek, tertanam di dalam hati pasti ada subjek. Coba Bapak Ibu semua yang berhadir latih, lalu Bapak Ibu mengkristal di jiwa kita. Latih. Kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi melatih ilmu seperti ini? Karena ilmu ini tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat. Setiap detik, setiap saat, apapun yang terjadi di alam dunia ini
menunjukkan pasti ada subjeknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau mustahil, tidak mungkin ada hujan, tidak ada yang menjadikan hujan, atau disebut apa jadi sekarang ini proses alamiah, teori Big Bang. Hati-hati, terjadi proses alamiah tidak boleh di dalam hatinya orang beriman. Melihat wayang pasti ada dalam akal kita, tidak menerima bergeraknya wayang, tidak ada dalam, mustahil. Nah, nyaman kalau sudah tuh. Ayo Bapak Ibu, tanam. Biar kalau sudah tertanam di dalam hati Bapak Ibu, bermunculan ilmu-ilmu baru, pemberian-pemberian Allah. Nanti kita Bapak Ibu bernapas, mengeluarkan napas, Allah yang mengatur jadi napas kita keluar, Allah yang mengatur jadi napas kita masuk. Jantung kita berdetak, Allah yang mendetakkan jantung kita di ketika kita berdetak. Jantung itu kita tidak punya kemampuan mendetakkan jantung, tapi nampak pertolongan Allah di ketika jantung kita berdetak, nampak pertolongan Allah di ketika napas kita keluar, nampak pertolongan Allah di ketika napas kita masuk. Disitulah Bapak Ibu, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya, melainkan semuanya itu kekuasaan kehendaknya Allah al-aliyyil azim, yang maha tinggi dan maha besar. Nah, ini Bapak Ibu, coba Bapak Ibu kita lihat para pejuang jadi negara Indonesia ini merdeka. Mereka tidak melihat lagi pesawat itu, mereka tidak melihat lagi mobil tank, mereka tidak melihat lagi senjata, mereka hanya keyakinan kepada Allah. Mereka lawan dengan bambu runcing. Jenderal mana berani taruhan mobil tank melawan bambu runcing, menang. Karena keyakinan mereka Bapak Ibu kepada Allah, akhirnya menang, akhirnya merdeka. Sampai Jenderal Sudirman ditandu bergerilya. Kakanakan ini kita tapi tahu lagi nang itu. Kakanakan sekarang nang anom-anom nang waya ini mengakui lah sakitnya Jenderal Sudirman, ditandu masuk hutan, keluar hutan, bergerilya melawan penjajah, sakit-sakitan. Beliau orang Islam, beliau kuat imannya. Bagaimana Tengku Umar? Sekarang ini yang tahu Tengku Wisnu aja yang tahu. Bagaimana Cut Nyakdin? Bagaimana Pangeran Diponegoro? Bagaimana Imam Bonjol? Bagaimana pahlawan revolusi? Bapak Ibu, itulah Bapak Ibu, sejarah dihilangkan. Lalu sekarang seperti berjasa dengan Indonesia. Tahu dirilah, kita ini menikmati hasil perjuangan orang dahulu. Hargai, kenang jasa mereka. Kekuatan keyakinan mereka kepada Allah lah jadi Indonesia ini merdeka. Lalu diundang-undang atas berkat rahmat Allah. Ada? Itu tidak bisa Bapak Ibu didustakan. Mungkin pian-pian Tuhan ini tahu bagaimana perjuangan sejarah melawan penjajah Belanda, melawan penjajah Jepang. Ulun Pak Ibu, orang toha-toha bahari itu berkisah pian nang panjang umur, nang menemui zaman Jepang. Ulun kada pernah ngomong lawan orang tua nang menemui zaman Belanda. Habisan kalau sudah meninggalan. Koko ini cuai dicabut, disiksa. Koko ini dicabut, disiksa, dicabut koko ini. Bahasa orang ini pakai tang, cabut,
dipaksa bekerja, pakai baju karung guni. Ulun kada tahu karung guni. Ada kenang tahu karung guni itu kayak apa? Oh, dari serat Rasulullah, ujar orang tua gatal. Ayo Bapak Ibu, berapa abad, berapa tahun dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang, sampai nikah dahulu belajar ulun PSBB, lain PSBB, lain PSBB, perjuangan sejarah, pelajaran sejarah perjuangan bangsa. Wah, ini mana ada? Keyakinan mereka kepada Allah. Nah, inilah Bapak Ibu yang terjadi zaman kita. Akan hancur suatu daerah, suatu negara kalau tidak mau mempelajari orang-orang pendahulunya. Kita ini hidup mempelajari sejarah. Ulun berjalan di jalan paguruan ulun. Karena bagaimana paguruan ulun menguasai ilmu, bagaimana paguruan ulun mengajarkan ilmu, bagaimana paguruan ulun memaham ilmu, paguruan ulun mempelajari menurut paguruan beliau. Kita harus hidup mempelajari orang-orang senior. Orang junior harus belajar dengan orang senior. Tanpa senior tidak ada junior. Ceramah ulun payah itu nang tua, napa guru nyior itu. Nah, iya am. Belajar dari para pendahulu. Kita sifatnya hanya meneruskan. Sekarang ini merusak. Inilah yang terjadi zaman kita. Bapak Ibu, kalau kita mau mempelajari sejarah orang-orang yang terdahulu, maka sejarah kita tuh akan langgeng. Tapi kalau kita mengutak-ngatik sejarah, pentinglah Bapak Ibu, mengutak-ngatik sejarah, merubah sejarah, maka habis masa kita akan dilupakan sekejap. Kita akan dilupakan orang sekejap. Minta maaf. Ada wacana untuk mensertifikasi ulama. Tapi yang ngomong mensertifikasi ulama itu sudah kada dipilih lagi jadi Menteri Agama. Mana sih Din? Di mana wae ini? Dilupakan orang dulu sudah. Tapi terukir di otaknya habaib ulama bahwa orang ini hendak mensertifikasi ulama. Terukir. Bukan lupa Bapak Ibu. Mengarang khutbah Jumat harus menurut mereka. Ini seikong ini pulang nih. Terukir pulang tuh kayaknya tuh. Abu Jahal tuh terukir Bapak Ibu jahatnya. Sayyidina Abu Bakar terukir mulianya. Sayyidina Umar terukir mulianya. Sayyidina Utsman terukir mulianya. Sayyidina Ali terukir mulianya. Ukirlah Bapak Ibu kehidupan. Walaupun kita tidak setenar mereka, minimal kita ada mata rantai berhubung dengan mereka. Mudah-mudahan amin. Itu Pak Ibu hidup. Walaupun kita sekali setenar mereka, ukirlah kehidupan kita, sambunglah kehidupan kita. Minimal kita ada sambungan dengan mereka. Walaupun kita tidak setenar mereka, hidup bukan untuk ketenaran, tapi hidup ingin keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak Bapak Ibu sesepuh-sesepuh di daerah Jawa itu ulun temui Pak Ibu. Mereka orang-orang hebat, orang-orang alim, orang-orang khawas, orang-orang kasyaf, tapi mereka tidak dikenal di khalayak yang seperti kita ini. Tetapi mereka Bapak Ibu punya sejarah untuk pesantren mereka.
Siapa sejarah jadi ada pesantren terkenal seperti Stobondo misalnya, apa itu TV orang, apalagi itu Darul Lughah wa Dakwah, pesantren Langitan. Banyak Bapak Ibu di Jawa itu pesantren yang top. Tapi Bapak Ibu mereka tidak tahu cara viral. Wayah ini Pak Ibu napanya aja ketujuh viral, sampai ngomongan hendak konser di neraka viral. Bapak Ibu, ayo kalau kita ingin mulia, berjalanlah di jalan orang mulia. Walaupun kita tidak mulia seperti mereka dan kita tidak merasa mulia, minimal kita menjalani jalan orang mulia. Kita akan ketemu dengan orang mulia, mudah-mudahan, amin. Nah, lalu Bapak Ibu, mustahil tadi, akal kita tidak menerima kalau ada. Contoh, wayang bergerak, akal kita tidak menerima kalau bergerak dengan sendirinya. Akal kita baru menerima wayang bergerak, pasti ada yang menggerakkan, jadi wayang itu bergerak. Dan kita tidak perlu mencari pelakunya atau subjeknya, cukup melihat gerakan yang ada pada wayang. Otomatis tertanam di hati kita, di pikiran kita, pasti ada yang menggerakkan, jadi wayang ini bergerak. Itu namanya wajib menurut akal. Kalau wayang itu dikatakan bergerak dengan sendirinya tanpa ada yang menggerakkan, akal kita tidak menerima. Kalau adanya gerakan wayang, tidak ada yang menggerakkan wayang itu bergerak, mustahil. Nah, itu tertanam pahaman itu Pak Ibu dalam hati kalian. Nah, lalu kita baca. Kemudian di dalam kitab ini mustahil, dan demikian lagi mustahil atas Allah Ta'ala. Arti mustahil apa tadi? Akal kita tidak menerima kalau ada. Apa yang ada? Yaitu lemah. Allah Ta'ala itu lemah, sedangkan Allah itu kuasa. Allah tidak lemah. Nah, lalu Bapak Ibu, jangan sampai kita kayak ini berdoa, apa ya guru kada dikabul-kabulkan Allah. Nah, itu sama mengatakan Allah Ta'ala lemah. Berdoa guru kada kabul-kabul lagi. Allah Ta'ala ini kada mendengar kayu doa ulun. Parah lagi. Ngatakan Allah Ta'ala tuli. Allah Ta'ala ini guru dina pilih kasih. Pilih kasih itu sifatnya manusia. Allah Ta'ala tidak lemah. Allah Ta'ala itu kuasa. Allah Ta'ala ini guru zolim. Ulun guru sudah berusaha sembahyang tahajud, sembahyang duha, sembahyang isyraq, baca surah Waqiah, tetap aja guru rezeki ulun nih guru seperti ini. Maka guru makin rajin sembahyang, makin besakit ekonomi. Buruk sangka sama Allah. Mengatakan Allah Ta'ala pilih kasih, tetangga ulun tuh gue kada pernah sembahyang, meningkat ekonominya. Banyak benar gue yang kada sembahyang tuh pina meningkat ekonominya. Ulun nih gue makin rajin sembahyang, makin kada meningkat. Hutang banyak gue, arisan kada kana. Kenapa maka ngomong seperti ini? Apakah seseorang itu hanya diukur dengan kebendaan? Bisa Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang dengan kita dengan mencukupkan ekonomi kita saja, karena jar Allah, kau banyak berdoa, aku senang dengan doamu, aku senang dengan rintihanmu, aku senang dengan curhatmu, hai hambaku. Cukup aja, sebab aku maha tahu kalau kau kaya, kau menjauhi aku tidak mau dijauhi kamu, karena aku ingin mendengari rintihan kamu kepadaku. Nah Bapak Ibu, si anu tuh sugih nya kada sembahyang, itu istidrat, itu lanjuran. Buktinya inya kada diskotek, ikam kada tapi berduit, rajin ke majelis taklim,
rajin sambil berjamaah, aku senang seperti itu. Kalau perlu jero Allah, kada aku beri duit lagi. Lewat anak cucumu aja. Bapak Ibu, lihat Bapak Ibu, jangan diukur Allah Ta'ala itu dengan dunia kita. Buruk sangkanya ada di situ. Seakan-akan Allah Ta'ala lemah. Kita kah Bapak Ibu yang mengatur Allah, atau Allah kah yang mengatur kita? Nah, disinilah perbedaan otaknya orang beriman dengan otaknya orang yang tidak beriman. Kalau otaknya orang yang tidak beriman, dia yang mengatur kehidupan. Tapi kalau otak orang yang beriman, dia diatur Allah yang Maha Kuasa. Dia diatur di dalam hukum-hukumnya Allah. Dia berserah diri di dalam aturan Allah, berusaha berikhtiar tetap, tapi dia tetap selalu diatur oleh Allah. Ini dilarang, dia mundur. Ini disuruh, dia maju. Inilah cara hidupnya orang beriman. Kita di dunia ini Bapak Ibu tak campur. Orang beriman, orang kada beriman, orang sembahyang, orang kada sembahyang, orang berilmu, orang kada berilmu, kada apa-apa Bapak Ibu tercampur, tapi berbeda. Walaupun dicampur minyak tanah dengan air, tetap berbeda Bapak Ibu. Walaupun tercampur dalam satu wadah, tetap berbeda. Nah, itulah Bapak Ibu. Mudahan kita di jalan orang yang diridhoi Allah. Amin. Jangan ada ngomong Allah Ta'ala lemah. Baubat guru sudah kada sembuh-sembuh. Berusaha sudah guru, bebacaan sudah. 40 tuan guru ulun temui guru supaya sampai yang hajat ulun sembuh penyakit. Sakanya bebangat guru imbah didoakan tuan guru. Oh. Ini. Nah, makanya orang beriman tuh Pak Ibu mahal. Hati-hati. Nang kada cocok itu jangan komplain. Nang kada cocok tuh dilawan dengan diisi, maksudnya dengan sabar. Yang cocok diisi dengan syukur. Orang beriman seperti itu. Daripada menjadikan mungkin lemah Allah Ta'ala dianggapnya, daripada menjadikan mungkin itu maksudnya alam. Masa Allah Ta'ala lemah menjadikan alam? Ini buktinya langit tidak bertiang, bukti kekuasaan Allah. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu, tertanam di dalam hati rasa-rasanya Allah ini kan mengabulkan doaku. Aku selama hidup neng ini bermasalah terus, padahal aku baik hubungan sama Allah. Ada apalah Allah Ta'ala ini lawan aku. Surang dipikirkan bagus kada berhubungan lawan Allah. Perjalanan hidup di dalam ridho Allah kada. Jangan dipaling. Allah Ta'ala ini kada pemahaman. Ya Allah lemah juga. Hati-hati. Pinanya Allah Ta'ala ini berpihak kepada tetangga, kada berpihak kepada aku. Asa hendak berilaan lawan Allah Ta'ala ini sudah. Orang putus asa Bapak Ibu. Orang patah semangat. Orang beriman Pak Ibu kada seperti itu. Jangan kita putus asa. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Nah, ini Pak Ibu yang harus kita tanam di dalam hati, apalagi di zaman kita ini. Ujar kabar dan berita, bujur kadanya belum tahu. Setelah COVID-19 ini nanti suatu saat berakhir, dimunculkan lagi penyakit baru lebih ganas daripada COVID-19. Itu dari India penyakitnya lagi. COVID-19 dari Wuhan, Cina. Setelah COVID-19 ada lagi penyakit yang lebih ganas daripada corona, katanya dari India. Nguyak jarun Allah Ta'ala kuasa. Jangan ditakut-takuti orang beriman ini. Lihat Bapak Ibu. Ada pulang, ada sudah desas-desus. Biar dari manakah? Nang mati itu urusan Allah.
habis. Napa lagi Bapak Ibu? Mati itu urusan Allah, hidup itu urusan Allah. Kita hidup dengan Allah, kita mati karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku lillah, dimiliki Allah. Matiku lillah, dimiliki Allah. Apa lagi Bapak Ibu? Ada pulang yang ngarannya, biar ngarannya penyakitnya Udin kata Sarah. Takutlah hanya satu Allah. Mulai sudah. Itu tuh Pak Ibu itu. Apakah nanti cara penyebarannya pulang? Bisa bertutup mata pulang lawan hidung. Bapak Ibu, hati-hati nih. Itulah yang terjadi, permainan-permainan selama manusia ulun tidak gentar, tapi kalau lawan Allah ulun mundur. Tanam Bapak Ibu kuat-kuat. Karena Pak Ibu kita sejak kecil umur berapa? Sekitar umur 10 tahun lah, 10 tahun. Di hulu sungai itu kita sering dibawa abah pengajian belajaran tauhid. Umur 10 tahun. Dia orang hulu sungai K7 membuntel kuitan. Membuntel, tahu lah membuntel. Mengikuti karena kakanakan bahari kamana kuitan hendak umpat, hendak ikut. Kemana mama hendak ikut, kemana abah hendak ikut. Mon bibinian apa nang digawi kuitan di dapur hendak umpat menggawe. Ayo ibu-ibu ingatlah pian-pian ini nang tua-tua ini. Apa aja nang dikerjakan kuitan K7 hendak ikut. Kuitan ma'anu intalo umpat juga hendak nang kayak mamanya. Akhirnya belum balaki bisa bermasak. Wah ini sudah balaki kan dia bisa bermasak. Orang bahari itu Pak Ibu kayak itu sekalinya. Orang bahari anak membuntel ikut jadi pelajaran. Orang wah ini mama abahnya diikuti anak muyak julungi HP berdiam aja lagi. Tuh kan menyambet orang keluarga ulun seorang. Ketujuh Tuan Guru Haji Mansur yang melajari tauhid. Mendengarkan Pak Ibu paham kada juga sakalinya bakal. Ini ke pelajaran nangaran wujud kidam baqa mukhalafah kia mutal binafsi wahdani kudrat iradat ilmu hayat semak basar kalam. Sudah ada memori tapi belum paham, tapi sudah ada salinan ingatan-ingatan kebiasaan mendengar kata-kata itu. Ini masalahnya sekalinya. Supaya anak ini cinta dengan majelis taklim, supaya anak ini cinta dengan ilmu, supaya anak ini cinta dengan ulama. Itu Pak Ibu itu bahari. Nah inilah penting lawan kita hadir. Lalu tertanam mengkristal kata-kata itu di dalam jiwa. Ulun penyakit apa kata serah. Nang penting ulun Allah yang mendatangkan penyakit, Allah yang menyembuhkan penyakit, berusaha berikhtiar disuruh. Usaha ikhtiar itu lemah. Allah yang kudrat yang kuasa. Hati-hati Bapak Ibu di dalam zaman kita ini manuhanakan usaha ikhtiar. Berusaha berikhtiar disuruh, tapi usaha ikhtiar itu lemah. Semuanya ketentuan kekuasaan Allah. Banyak aja orang Pak Ibu berjual obat sakanya garing. Banyak aja orang jadi tukang pijat tasilahu sidin. Ayo orang berjual obat garing. Padahal betul obat di amunta itu garing. Guring di gudang obat garing. Tukang pijat kaselio
Nang panang bepijet nih jer nang awak nang karas-karas. Lau tangan si dine ket saliu. Ulun nih tukang pijet langsung hendak bepijet. Kayak apa aja ulun nih hendak bepijet. Kada kawa guru dina. Aku kada mau mijet ku seminggu nih ke saliu. Napa nang karas-karas awak songolam di tangan. Tukang gunting ya kada kau menggunting kepalanya. Nah, Bapak Ibu, lihat, kalau keyakinan kita kuat lawan Allah tertanam, ternyata hidup ini makin tuha, makin indah, makin senang, makin bahagia. Ada Allah. Nah, jangan sampai dikatakan Allah Ta'ala lemah, menjadikan mungkin itu alam. Barang mungkin ada iya. Barang mungkin, apa yang ada di alam ini lemah kan? Enggak, Allah Ta'ala tidak lemah. Bahkan Allah Ta'ala kuasa di ketika kita memandang alam semesta ini. Nah, Bapak Ibu, pernahkah kita hadirnya ke ujung dunia? Adalah pernah ke ujung dunia? Ada ke ujungnya dunia nih. Hendak keluar dari dunia aja panggur mati. Ada Bapak Ibu ke ujung dunia, kada ada nang kawanya. Ke ujung dunia, mana ujungnya dunia ini? Nah, inilah Bapak Ibu kita hadir nih harus tertanam di dalam hati Allah. Dan mengadakan sesuatu daripada alam serta tertegahnya bagi kejadiannya. Nah, Bapak Ibu, Allah Ta'ala hendak menjadikan alam sekalinya ada yang melarang. Tidak ada, mustahil. Hati-hati. Jakanya kada benazir cuma kada kabul jar. Untung benazir lalu kabul. Mun hendak cepat kabul benazir. Kalau kada benazir bisa kada kabul. Allah Ta'ala itu tergantung nazar kita baru mengabulkan. Mun kada benazir pinang alih Allah Ta'ala mengabulkan, memberi muarnya ini kata-kata. Hati-hati. Nazar itu hanya usaha ikhtiar, tapi tidak bisa menekan bahwa Allah wajib mengabulkan. Tidak punya kemampuan menekan Allah lewat nazar. Mungkin ada benazar jar lambat kabul, dengan benazar lalu kabul. Aku apabila anakku lulus ujian, aku hendak benazar membaca manakib sesaman. Kabul guru wae. Jakanya kada membaca manakib sesaman bisa kada kabul. Allah Ta'ala ini lambat mengabulkan. Hati-hati Bapak Ibu. Nazar itu hanya sebagian usaha ikhtiar. Usaha ikhtiar yang kita lakukan tidak menentukan, tidak memaksa Allah wajib mengabulkan apa yang kita rencanakan. Jangan tertanam di dalam hati yang aneh-aneh ini. Hati-hati. Artinya ketiadaan kehendaknya baginya. Allah Ta'ala tidak ada punya kehendak. Allah selalu berkehendak. Apapun yang Allah kehendaki pasti kabul. Kalau Allah yang berkehendak. Kalau Allah menghendaki kada kabul, pasti kada kabul. Jelas? Lawas deh guru ulun betunangan lawan si Ano tuh guru we. Berapa harta habis? Sakanya guru kawin ke lain memberi muarnya. Lain jodoh pian. Apa ngalihnya? Nah, Bapak Ibu, kita bisa merencana aja. Betunangan sudah guru we. Sakanya cincin tunangan tuh guru diserahkannya kalau aba ulun. Kurang apanya perjuangan ulun? Perjuangan pian yang kurang. Nah, Bapak Ibu, tauhid itu diperkuat. Ada orang yang datang ke rumah seperti itu. Setahun guru betunangan sama inya itu. Ulun sayanginya guru apapun maunya ulun belikan. Banyak pengorbanan yang ulun serahkan sama dia, tapi guru dia tidak menghargai pengorbanan ulun. Sakanya guru diserahkannya cincin itu guru kepada abah ulun. Sedih guru asa hendak bergantung diri ulun guru orang kada betuhan nih. Jadi hantu mati ini kena nih.
Ya, contoh kecil aja itu. Kita kan yang kehendak, Allah kan yang kehendak. Kehendak kita terikat dengan ketentuan Allah. Kita berkehendak, Allah pun berkehendak. Kehendak kita ditentukan oleh kehendak Allah. Apabila Allah Ta'ala menghendaki kehendak kita kabul, akhirnya kabul. Nampaklah kehendak Allah di ketika kita berkehendak. Kehendak kita kada kabul, nampaklah kehendak Allah. Allah tidak mengabulkan. Artinya keberhasilan yang tertunda. Di mana Bapak Ibu sedih, di mana putus asa, di mana hendak minum baygon, di mana hendak gantung diri. Nyamannya Bapak Ibu. Penting Pak Ibu. Nah, setiap saat tertanam dalam hati pian, dalam hati ulun juga. Inilah yang penting tertanam. Apalagi kita nih Bapak Ibu, rasa-rasanya sekarang ini ujian imannya nih dahsyat pian, ujian Islam nih dahsyatnya luar biasa. Selalu arah kepada Islam, selalu arah kepada habaib, selalu arah kepada ulama. Kita kada hidup di zaman masa abah mama kita. Kita hidup di zaman kita. Kayak pak anak cucu kita ke depannya kalau kada kuat iman, kada kuat Islam, bisa tak keluar dari iman dan Islam, bisa pindah agama. Hati-hati Bapak Ibu. Nah ini penting lawan kita. Atau serta zuhul, yakni lupa. Allah Ta'ala bisa lupa. Allah Ta'ala bisa lupa. Lupa itu kita. Napa aja harinya panas nih hujan, kada ingat kalau Allah Ta'ala. Ya Allah. Nang kada ingat tuh kita. Zuhul tuh sifat kekurangan, tidak ada lawan Allah. Allah tidak pernah lupa. Nah banyak kalau Bapak Ibu nih masalah ini. Guru ulun, guru Makmun, tua beliau Pak Ibu, umurnya sekitar 80-an. Pesan lawan ulun dan murid-murid sidin, kayak apa supaya jangan pikun ya sidin. Minta lawan Allah jangan sampai lupa, jangan sampai pikun, jangan sampai lali. Lali itu ya pikun. Isi zikrullah nak, isi sholawat, isi ingatan zikir. Apakah lewat mulut mengucap zikir, apakah lewat ingatan melihat objek, ingat dengan subjek. Insya Allah apabila dipanjangkan umur kada mau lupa. Mudah-mudahan semuanya umur panjang dan jangan lupa. Ada umur orang 40 tahun Pak Ibu. Nah anom sekarang sudah mangalilu pikun. Tapi jar keluarganya guru kada berdosa. Pian pilihan dua nah. Hakun kada berdosa kah? Hakun ingatkah? Orang tuh pikun kada berdosa lagi, karena ingatannya sudah hilang. Kada berdosa lagi dengan ingat tapi bisa berdosa. Pilih pian ikut mana? Yuk memilih nama pian nang tua-tua. Lebih baik ingat dan jangan berdosa. Itu jangan alih memilih. Artinya andai kata terkerja dosa bisa istighfar. Istighfar. Walaupun apabila hilang ingatan kada berdosa. Lebih baik ingat dan kada berdosa. Kalau berdosa istighfar, taubat, minta ampun kepada Allah. Ada nama milih ulun gore hakun kada berdosa gore, biar aja lupa. Jurun pian ngomong seperti itu, kalau anak pian buangnya ke mana? Anak Pak Ibu, kalau nya sabar memelihara, kalau kada di situ buang air besar, di situ buang air kecil. Ayo.
tendangnya langsung. Tapi guru yang menendang ulun guru berdosa. Ulun kada ingat. Dia ulun kada pintar nih memilih. Nah, inilah Bapak Ibu, Allah tidak lupa. Doa-doa kita, rencana-rencana kita selalu diingat oleh Allah. Allah Maha tahu. Yaitu ketiadaan ilmu dengan sesuatu serta terdahulunya Allah Ta'ala kada tahu. Ia lupa. Orang lupa tuh karena kada tahu atau kada ingat. Sama Allah mustahil. Sealim-alimnya manusia Pak Ibu, pasti ada yang kada tahu. Sealim-alimnya manusia pasti ada yang kada tahu. Lalu guru-guru tuh apabila ditanyai kebiasaan, aku mencari dalam kitab dahulu Jasidin, tunggu jawabannya. Orang apik benar tuh Bapak Ibu. Aku melihat akan dalilnya dahulu. Wah, ini kan ada dalil lagi. Siapa yang bertanya, bagaimanapun pertanyaan, siap jawab. Sombongnya. Ada Bapak Ibu kayak itu. Ujar Sayyidina Ali, al-qaulu la adri nisful ilm. Kalau orang tujar Sayyidina Ali bepadah kada tahu, memang kada tahu, itu saparuh ilmu sudah. Kenapa? Kalau inya menjawab sedangkan inya kada tahu, kerusakan yang terjadi. Ada Bapak Ibu, orang tuh cerai dijawab oleh orang yang kada paham. Ka ulun ni guru cerai lawan laki ulun guru kayak apa ya guru menurut pian? Ya sabar, sabar, bukan sabar jawabannya. Bukan sabar. Cerai itu ilmu fikih, bukan ilmu tasawuf. Sabar itu ilmu tasawuf. Jangan menjawab ilmu fikih dengan ilmu tasawuf. Beda. Kalau orang itu tanya sama kita, ulun boleh cerai sama suami. Oh, talak berapa caranya? Talak 3 guru wae. Nah, kada kawa lagi pian. Kecuali pian mun hendak kembali ke laki pian, nikah kalain. Beidah dulu pian 3 bulan 10 hari. Selesai itu pian kawin kalain. Kalau dicerai oleh suami pian yang baru itu, baru pian boleh kembali ke laki pian, suami pian yang mencerai pian talak 3 tadi. Itu kalau pian ingin kembali juga. Oh, kayak itu guru lah. Itu jawaban fikihnya. Masa dijawab sabar? Ulun guru dicerai suami ulun, sabar. Maulah Bapak Ibu. Ulun ditelepon Tante Girang guru di warung Jeblay. Diundangnya guru Guru nang kada mangarti, kabulakan undangannya ibadat. Karena mengabulakan undangan itu ibadat. Undangan Tante Girang Jeblay, ibadat lah, maksiat. Kecuali undangan apa dahulu, acara apa, selamatan orang kampung, undangan kita diminta misalnya, tapi di rumah si Jeblay tadi, tapi orang kampung adaan. Insya Allah mudahan kita ke situ, mudahan. Nah kayak itu bagus kita, dan nang kada bagus kada. Nah ini mengabulakan hajat Tante Girang. Lain lagi ada namanya kabulakan hajatnya, mengabulakan hajat orang tuh pahala. Berdalil pulang, wallahu fi aunil abdu makan abdu fi auni akhi. Allah itu menolong saudaranya selama saudaranya itu menolong selama dia orang beriman menolong saudaranya. Nah kayak bebuan dang sanakan nih baik subuhan, menolongi dang sanakan tuh nang tertimpa musibah banjir tuh bagus. Ada kalau sengaja aku mencari tante kada. Nah Bapak Ibu, sama kita nukar rebut aqua prop nang tangga 2 liter hendak ke daerah Kurau, jalan Trekora, belokan itu kan belok
Nuju yang anggang tuh banyak situ warung jeblay sekalinya. Kita tukar ini karena habis di mobil itu banyak, kita untung menjulungi 20.000. Kada tahu pada orang jeblay di sini bawarung. Tukar keluar seksi bener orangnya. Harganya kan paling-paling 6.000 kah? 5.000 kah? 5.000. Pas nang keluar nih dari belakang tuh seksi orangnya Imam Maghrib. Karena kita ada pengajian ke daerah Kurau. Untuk sementara ini libur karena masih banjir, masih ampa lagi tuh, rusak jalan. Sekalinya badiam aja ulun. Kembalinya napa jadinya sedekah jer bakal. Tahu juga li sedekah sekalinya. Mundur langsung ulun. Ini jerenya warung pas. Dalam hati ulun 20.000 harga pro. Tangah 2 liter 15.000 sekalinya tingginya. Inya menjawab sedekah. Mantap kalau kata-katanya, luputnya sedekah. Dalam hati bersedekah lawan bukan gini kah? Nah, hati-hati. Jangan mempermainkan agama. Kata-kata agama itu khusus. Itu kata-kata mulia kalau agama ini. Berarti Allah Ta'ala tidak lupa. Atau serta ghaflah, yakni lalai. Lalai itu Pak Aibuai. Lupa itu dasar kada ingat. Lalai itu bisa ingat, bisa kada. Lalai. Nah, jar kita tuh apa bahasa orang kampung tuh teledor ke apa itu? Teledor. Nah, teledor. Allah Ta'ala tidak seperti itu. Hanya membasu mobil jar hujan pulang. Dasar Allah Ta'ala nih. Kada boleh. Bapak Ibu. Hujan. Nampak Allah yang menghujankan. Tenang. Ibu-ibu cucian numpuk. Ingat Allah yang menghujankan. Sabar. Nyamannya hidup. Datang di mana Bapak Ibu sakit hati? Datang di mana sakit hati? Nih, datang di mana sakit hati? Kawam mengembalikan. Nah, itu caranya. Allah Ta'ala tidak lalai. Sama ada terdahulu ilmunya. Terdahulu tuh Bapak Ibu, jar kita tekerjakan tidak sesuai dengan rencana. Allah Ta'ala tidak seperti itu. Apabila Allah memperbuat, pasti sudah direncanakan oleh Allah. Kalau kita bisa memperbuat tidak sesuai dengan rencana, kita bisa merencana tapi tidak sesuai dengan rencana, bisa. Allah Ta'ala apabila menghendaki tepat sesuai dengan programnya Allah, sesuai dengan qadha. Qadha itu keputusan Allah. Tidak ada Allah Ta'ala seperti kita merencana ternyata tidak sesuai dengan rencana. Itu kita. Kalau Allah Ta'ala tidak seperti itu, kita hanya bisa merencana, tepat tidaknya tidak tahu. Kalau Allah Ta'ala, apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Guru Udin umur sekian meninggal dunia, pasti. Tetapi bisa berubah, Allah yang merubah. Karena yang memutuskan itu Allah, Allah Ta'ala juga yang membatalkan. Bisa Bapak Ibu, itu hak wewenang Allah. Berarti Allah Ta'ala guru bisa lah merubah takdir. Bisa, adanya namanya takdir mu'allaq. Kalau takdir mubram itu tidak bisa dirubah. Tapi mubram itu si anu meninggal umur sekian, bisa itu. Dan seperti itu sudah umurnya dia meninggal. Ada lagi, kamu meninggal umur sekian, ternyata hai Ajrail, jangan. Karena dia bersedekah, karena dia berbuat baik, kebaikannya ditunggu umat. Ada manfaatnya untuk umatnya Rasulullah. Tunggu, kita jedakan dulu.
Bisa Bapak Ibu. Dengan sebab sedekah bisa umur itu panjang. Dengan sebab berbuat baik bisa umur itu panjang. Dengan sebab berbuat baik bisa juga umur itu pendek. Kenapa? Kalau Allah ingin menghancurkan dunia, Allah ambil dulu orang-orang baik. Nah, bisa terjadi Bapak Ibu. Nah, apakah merubah atau tidak merubah? Tetap itu hak wewenangnya Allah. Kalau kita merubah kadang-kadang lebih baik, ada juga kita merubah kadang-kadang lebih buruk. Nah, Bapak Ibu, itu kita. Nah, supaya kita ini bisa membedakan pagi ini sifat-sifat yang tidak ada dengan Allah. Atau dengan ilat itu sebab. Contoh, dengan kita sembahyang Allah memberikan pahala. Pahala itu hak wewenang Allah. Sembahyang tidak bisa menekan Allah agar Allah memberi pahala. Kalau sembahyangnya Bapak Ibu tidak benar, kalau sembahyangnya itu bermasalah, kalau sembahyangnya itu tidak ikhlas, kalau sembahyangnya itu pakai pakaian, masalahnya apa itu maling kah? Mukana orang berjemur dipakai sembahyang, sarung orang berjemur dipakai sembahyang, atau sembahyang di masjid yang masjid itu dibangun hasil daripada artis saweran. Bisa Bapak Ibu? Sembahyang di situ masjid itu nggak ada pahalanya. Kenapa? Karena hasil daripada membangun masjid itu dari saweran. Sembahyang di masjid itu tidak ada pahalanya. Kenapa? Karena bandar narkoba nama nyumbang. Tapi orang ini kan bisa membedakan lagi itu Pak Ibu. Bandar narkoba menyumbang. Di Amunta itu ada namanya Tenghoy. Biar hadir. Di apa ngaranya itu direkam kan jadi masalah. Beisi pesantren. Beisi pesantren punya pesantren, membangun pesantren. Jar ulun keluargaan jangan sekolah di pesantren itu. Inya bejual jinet, pesantren jinet. Nang bagus tuh tulisnya pesantren jinet, jangan pesantren Imam Syafi'i. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau warga masukkan apa namanya kawarung makan bakso napa? Bakso gentayangan. Mundur julun, kadebek ngarannya nih. Kita mencari bakso beranak aja. Namanya tuh nama nang kada diridhoi Allah. Ada nama keripik iblis, jangan dimakan. Kada mempan membaca ayat kursi. Kenapa guru makapian ini kerasnya guru? Karena kata-kata itu kata-kata yang tidak diridhoi Allah. Kata-kata itu kata-kata yang tidak diridhoi Allah. Seakan-akan kita ridho dengan kata-kata itu, kita senang dengan kata-kata itu. Jangan memakai yang tidak disenangi Allah. Jangan memakai kata-kata yang tidak diridhoi Allah. Nah, inilah Bapak Ibu, kita tuh harus kuat memahami ilmu ini. Apalagi dalam kitab ini. Atau dengan tabiat. Taulah tabiat. Nah, supaya cepat paham. Luka kena lading. Lading tidak punya kemampuan melukai seseorang. Allah menghendaki luka, sebabnya kena lading. Kuat-kuat keyakinan pian. Allah menghendaki luka, sebab kena lading. Tabiat. Kebiasaan apabila kena pisau atau kena lading luka. Itu kebiasaan. Tetapi kejadian yang terjadi kita luka kena lading, Allah menghendaki. Sebabnya kena lading. Artinya apa? Jangan menuhankan kebiasaan. Api membakar kebiasaan. Allah yang menghendaki jadi terbakar kena api. Coba Pak Ibu ditanam makan seperti itu dalam hati pian. Nabi Ibrahim ketika melihat api, Allah yang membakar, bukan api. Kita Bapak Ibu,
mati juga. Nah ya kalau ayo jangan menuhankan tabiat, jangan menuhankan kebiasaan. Makan kenyang, Allah yang mengenyangkan. Sebabnya makan. Banyak aja orang kada makan kenyang, mah. Yuk. Karena dingin, hujan salju, dingin. Bukan salju yang mendinginkan, Allah menghendaki dingin. Sebabnya hujan salju. Tanam kuat-kuat pian. Ayo keluarga, ayo dangsanakan baikir subuhan. Jangan tertuhanakan tabiat. Harus Allah yang menghendaki kejadian itu. Pian mungkin makan obat ini enak badan, Allah yang menghendaki enak badan. Sebabnya perantara makan obat. Tetapi tanpa obat pun Allah punya kesanggupan untuk mengenakan badan pian. Jangan sampai Allah Ta'ala menghendaki enak badan harus makan obat dulu, obat ini baru Allah sanggup, baru Allah bisa menghilangkan pegal-pegal dengan sebab makan obat ini. Tidak, Allah Ta'ala tidak pakai perantara Bapak Ibu untuk menghilangkan pegalnya badan kita. Allah Ta'ala tidak pakai perantara ingin memberikan pahala, tapi perantara itu disuruh oleh Allah. Kerjakan ibadahmu hai hambaku, kalau kau karena aku akan berikan pahala kepadamu. Berarti Allah Ta'ala ini gurulah memberi pahala harus beribadat dahulu lah guru. Ada beribadat itu kewajiban, pahala itu wewenangnya Allah. Ayo jelaskan nih, ini hati-hati nih. Muka ada paham bahaya nih Bapak Ibu. Ayo dangsanakan kita baikir subuhan. Ini boleh tertanam hebat. Orang itu sembahyang kada menjamin dia masuk surga. Sembahyang itu tidak punya kemampuan memasukkan kita ke surga. Yang memasukkan kita ke surga itu Allah. Sembahyang kewajiban. Berarti guru kada usah sembahyang, nya kan kehendak Allah memasukkan ke surga. Berarti pian bermasalah dengan perintah Allah. Hati-hati. Sembahyang kewajiban, memasukkan ke surga hak wewenang Allah. Kalau sembahyang memastikan kita masuk surga, nanti kita berubah menuhankan sembahyang. Sembahyang jangan dituhankan, yang dituhankan Allah yang menyuruh kita sembahyang. Jelaskah keluarga ini? Memang ini tauhid ini harus seperti ini. Tauhid ini ilmu logika. Kalau fikih itu ilmu dalil Quran, dalil hadis, pemahaman para ulama. Kalau fikih tauhid ini yang kita pelajari juga ada Qurannya, ada hadisnya, tetapi logika harus dimainkan. Kalau fikih pakai logika Bapak Ibu bisa mengakali hukum. Kalau tauhid pakai logika menambah keimanan, tapi tetap pakai teori dan referensi. Logika kita tunduk dengan dalil. Nah, jelaskan nih supaya kita hadir nih kuat memahaminya. Kita teruskan lagi Bapak Ibu. Dan makna keduanya itu yaitu bahwa adalah wujud Allah Ta'ala itu melazimkan, memastikan daripadanya diperoleh sekalian kainat seperti lazim. Nah ini penting nih, adanya Allah karena adanya melazimkan daripada diperoleh segala kainat. Kainat itu alam. Kita Bapak Ibu baru tahu ini hati-hati nih kata-kata ini. Kita baru tahu ada Allah di ketika kita melihat alam rendah. Tanpa ada alam pun Allah sudah ada. Jelas? Ayo, nih dangsanakan baikir subuhan. Tetapi lebih lagi ingatan kita kuat adanya Allah dengan memandang adanya alam. Berarti alam ini, dunia ini memperkuat keyakinan kita 2 kali lipat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada. Jelas? Tanpa alam pun Allah sudah ada. Diadakan Allah alam, lebih nampak lagi diingatan mata hati kita
Allah Subhanahu wa taala. Karena ada objek, ada subjek. Tanpa objek pun sudah ada subjek. Dengan adanya objek lebih nampak lagi subjek. Jelaskah nih? Nah, ini pian apabila tertanam kuat. Dalang sudah ada. Ingatan kita kepada dalang di ketika melihat wayang. Lebih kuat lagi ingatan kita kepada dalang di ketika melihat wayang. Berarti wayang ini memperkuat ingatan kita kepada dalang. Tanpa wayang pun dalang sudah ada. Tapi dengan perantara adanya wayang, lebih kuat lagi ingatan kita kepada dalang. Ayo, jelaskan ya. Yang menciptakan alam siapa? Allah. Berarti sebelum Allah Ta'ala menciptakan alam, Allah sudah ada. Lalu dalam hadis qudsi, fakhalaqtul khalqa kuntu kanzan makhfiyan, ujar Allah Ta'ala, aku ini tidak dikenal. Aku ini tidak dikenal. Kuntu kanzan makhfiyan. Fa'uhibbu an u'rafa, aku senang dikenal. Ujar Allah Ta'ala, fakhalaqtul khalqa, maka aku ciptakan alam seisinya termasuk manusia. Fabi arafuni, dengan perantara alam inilah mereka lebih cepat kenal dengan aku. Kita kalau kada pakai perantara kada Allah. Contoh lagi Bapak Ibu, supaya cepat paham. Nah hadir nih, siapa ulun contoh akan nih di sini nih. Nah kita ambil contoh nih, misalnya lah kita contoh nih Mas Eko misal. Mas Eko, kita kenal Mas Eko, suara Mas Eko kita kenal, suara Mas Eko kita kenal. Lalu di HP itu Mas Eko kita berteleponan. Aku tak bayang tuh ikam, karena ini suara ikam. Tak bayang ikam, karena ini suara ikam. Tapi kada pasti pak Mas Eko setiap suara itu pasti ikam. Nah, di ketika kita wah ini kan nyaman Bapak Ibu, HP itu ada status kalau tuh gambarnya ada orang Bapak Ibu. Kenapa maka Guru Udin ini di HP itu statusnya Syed Muhammad Ali Al-Maliki. Pian tahulah HP itu kalau dihack orang, foto kita dipakai orang, foto kita dipakai orang, nomornya nomor orang, bisa dihack kan namanya, bisa Bapak Ibu. Foto kita tuh dimanfaatkan orang, bukan ulun anti foto, enggak, tapi bisa aja nih Guru Udin mau WA aja minta pulsa, minta isiakan pulsa 200.000, tapi statusnya foto ulun, tapi nomornya lain nomor ulun. Itu banyak orang tertipu. Nah Bapak Ibu, foto kita tuh dimanfaatkan orang untuk menipu orang. Itu jadi alasan ulun kada ajar ulun. Itu foto paguruannya Guru Sukumpul, itu foto paguruannya Guru Sukri, itu foto paguruannya para habaib di dunia. Syed Muhammad Ali Al-Maliki, makamnya di Maklah, sampai sekarang tidak hancur, luar biasa. Nah ini penting Bapak Ibu. Berarti nah hujan lagi, Allah mau hujan akan nyaman kalau jangan pian, wah apa bulikannya hujan jar. Ayo satu mat lagi. Ini penting Bapak Ibu. Kita teruskan lagi. Seperti lazim itu pasti maklul bagi ilatnya. Allah Ta'ala baru kita kenal kalau kita melihat alam. Enggak boleh ngomong seperti itu. Allah Ta'ala lebih kuat pengenalan kita di ketika kita melihat alam. Alam ini memudahkan kita ingat Allah. Tanpa alam pun kita tetap kenal Allah.
Tanpa wayang pun kita tahu dalang sudah ada. Tapi perantara wayang lebih kuat ingatan kita kepada dalang. Tanpa wayang pun kita kenal dalang. Nah, nyaman tuh Bapak Ibu. Tanpa sembahyang Allah bisa memberikan pahala. Apa contohnya? Bukan karena sembahyang lah. Sembahyang itu kan berwaktu. Artinya sembahyang ini berwaktu. Kalau Allah Ta'ala memberi pahala harus sembahyang dulu? Enggak. Orang sembahyang bisa diberi Allah pahala, orang sembahyang bisa kadang diberi Allah pahala. Bakantut sedikit taruh sembahyang. Kadang baca Fatihah sembahyang. Kenapa maka kadang baca Fatihah jer ulun? Inya guru asal ingat imam aja cukup.